Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilatul Khairani dengan NIM 24046007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia. Jadi sebelum kedatangan Islam ke Indonesia, Indonesia telah terlebih dahulu mengenal peradaban yang maju, yang mana dipengaruhi oleh peradaban India. Jadi, hubungan dagang yang dimiliki oleh India dan juga Indonesia melahirkan atau membawa kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha pada abad ke-4 Masehi. Jadi, masuknya kedua ajaran tersebut membawa perubahan besar terhadap masyarakat Indonesia kuno. Jadi, Indonesia lebih mengenal bagaimana kehidupan berkerajaan dan juga bagaimana bentuk sosial yang lebih teratur serta bentuk kesenian dan juga sastra yang memiliki nilai tinggi. Untuk pembahasan yang pertama yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai ini berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Kerajaan Kutai ini juga berdiri atau berlokasi di Muara Kaman, tepatnya di sepantaran Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Pendiri atau raja pertamanya sekaligus dari Kerajaan Kutai itu sendiri merupakan putra dari Kudungga yang bernama Aswawarman. Kenapa Aswawarman dianggap sebagai raja pertamanya atau pendiri dari Kerajaan Kutai ini? Karena ia sebelumnya sudah menganut agama Hindu dan juga memakai nama dengan bergaya India. Nah, kemudian Aswawarman ini juga memiliki putra yang bernama Mulawarman. Nah, Mulawarman inilah yang membawa Kerajaan Kutai pada masa kejayaan, yang mana pada saat itu dia mengadakan upacara besar-besaran atau upacara kurban sapi untuk menghadiahkan kepada Brahmana. Selanjutnya yaitu kehidupan masyarakat Kutai. Mereka hidup dengan pertanian dan juga perdagangan karena letaknya strategis di tepi sungai, dan itu juga yang mempermudahkan transportasi mereka dalam melakukan pertukaran barang. Kemudian dalam hal keagamaan, mereka menggabungkan dengan kebudayaan India, tetapi masih tetap mempertahankan kebudayaan lokal. Pada fase kemunduran Kerajaan Kutai ini terjadi pada abad ke-16 Masehi, yang mana wilayahnya ditaklukkan oleh Kutai Kertanegara. Nah, dari situlah kita bisa melihat awal masuk dan berkembangnya Kerajaan Kutai di Nusantara. Untuk kerajaan yang kedua yaitu Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini berdiri pada abad ke-4 Masehi dan berlokasi di Jawa Barat dengan pusat kekuasaan di Bogor serta sekitarnya. Raja pertama sekaligus pendiri dari Kerajaan Tarumanegara ini yaitu Raja Diraja Guru Jayasinghawarman. Kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan Hindu Wisnu karena ia lebih menonjolkan pemujaan terhadap Dewa Wisnu, yang mana dapat dilihat pada prasasti-prasasti yang ditemukan yaitu seperti prasasti Tugu yang mana menceritakan tentang pembangunan saluran irigasi sepanjang 12 km yang berfungsi untuk mencegah banjir serta untuk mengairi sawah rakyat. Raja yang membawa pada masa kejayaannya itu dipimpin oleh Raja Punawarman. Raja Punawarman ini sangat mementingkan dan mempedulikan kesejahteraan rakyatnya. Selain bertani, rakyat dari Kerajaan Tarumanegara ini juga berdagang dan memiliki hubungan dagang dengan wilayah lain, contohnya seperti wilayah India. Seperti ditemukannya huruf Pallava dan juga bahasa Sanskerta pada prasasti-prasasti mereka. Kemudian, akhir dari Kerajaan Tarumanegara ini yaitu sekitar abad ke-7. Yaitu Kerajaan Tarumanegara ini mulai melemah akibat serangan yang dilakukan oleh Kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera. Nah, kemudian setelah itu berubahlah Kerajaan Tarumanegara ini menjadi Kerajaan Sunda. Selanjutnya yaitu Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga ini berdiri sekitar abad ke-6 hingga ke-7 Masehi. Kerajaan ini berlokasi di pesisir utara Jawa Tengah, yang mana di sekitar Jepara hingga Pekalongan. Pendiri dari Kerajaan Kalingga ini yaitu seorang leluhur Wangsa Shailendra yang bernama Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Namun pada masa Kerajaan Kalingga ini ada yang sedikit berbeda, yang mana pada masa kejayaannya ia dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Sima. Ratu Sima ini adalah ratu yang terkenal adil dan juga ratu yang menjunjung tinggi yang namanya hukum.
kehidupan masyarakat Kalingga. Masyarakat Kalingga ini terkenal maju, terutama karena letaknya yang strategis di pesisir pantai. Ini menjadikan Kalingga ini sebagai pusat perdagangan internasional. Jadi masyarakatnya ini berdagang dengan India dan juga Tiongkok. Dan dalam catatan Tiongkok itu disebut dengan namanya Holing. Dari sisi keagamaan, Kalingga ini menganut dua kepercayaan, yaitu Hindu dan juga Buddha. Tetapi mereka itu tetap mempertahankan adat lokal, tidak ada menghilangkannya. Jadi setelah wafatnya Ratu Sima, kerajaan ini mulai melemah, baik dari serangan dari luar maupun dari dalam, sehingga tidak ada penerus yang kuat. Lalu kerajaan ini ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Untuk kerajaan yang selanjutnya adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara yang berpusat di Palembang, Sumatera Selatan, sejak abad ke-7 Masehi. Raja pertama dari Kerajaan Sriwijaya ini yaitu Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Dan pada masa kejayaannya, Kerajaan Sriwijaya ini berada di bawah pimpinan Bala Putradewa pada abad ke-8 hingga 10 Masehi. Kerajaan Sriwijaya ini memiliki posisi yang sangat strategis untuk jalur perdagangan internasional yang menghubungkan antara India, Tiongkok, dan juga Nusantara. Karena itulah, kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan juga pelayaran utama di wilayah Asia Tenggara. Selain perdagangan, Sriwijaya ini juga dikenal sebagai pusat agama Buddha Mahayana. Banyak pelajar dari Tiongkok belajar ke Sriwijaya untuk belajar agama Buddha sebelum ke India. Nah, sistem pemerintahan Sriwijaya ini juga teratur dan hubungan diplomatiknya itu juga sangat luas, bahkan sampai ke India dan juga Tiongkok. Namun pada abad ke-11, kerajaan ini mengalami kelemahan akibat serangan dari kerajaan Kola dari India Selatan, dan terjadilah pergeseran jalur perdagangan ke arah utara. Nah, dari sana jugalah mulainya terjadi kemunduran pemerintahan dari Kerajaan Sriwijaya ini. Selanjutnya yaitu Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno ini berdiri sekitar abad ke-8 Masehi yang berlokasi di Medang Ibumi Mataram, atau tepatnya di sekitar Kedu, Jawa Tengah. Nah, raja pertama dari Kerajaan Mataram Kuno ini yaitu Sanjaya. Dia yang berasal dari dinasti Sanjaya yang menganut Hindu Siwa. Namun di daerah yang sama ini juga muncul dinasti Shailendra yang beragama Buddha Mahayana. Menariknya, kedua dinasti ini hidup saling berdampingan dengan damai dan bahkan saling mempengaruhi dalam hal budaya dan juga seni. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Mataram Kuno ini berada di bawah pimpinan Rakai Pikatan. Ia berhasil menyatukan kedua dinasti tersebut. Pada masa itu dibangun banyak candi megah seperti Candi Borobudur, Kalasan, dan juga Sewu, yang sampai sekarang menjadi bukti dari kemajuan peradaban mereka. Kehidupan masyarakat Mataram Kuno ini yaitu agraris, artinya bergantung pada sektor pertanian. Mereka juga mengenal sistem kasta seperti di India. Namun pada abad ke-10 Masehi, Mataram Kuno ini mengalami kemunduran akibat letusan dari Gunung Merapi dan serangan dari Sriwijaya, sehingga Empu Sendok memindahkan pusat pemerintahan Mataram Kuno ini yang sebelumnya berada di Jawa Tengah dipindahkan ke Jawa Timur. Untuk kerajaan yang selanjutnya yaitu Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini berdiri sekitar abad ke-12 Masehi, tepatnya yaitu di Daha, yang sekarang dikenal sebagai daerah Kediri di Jawa Timur. Awalnya kerajaan ini muncul setelah Raja Erlangga membagi kerajaan ini menjadi dua bagian, yaitu Jenggala dan juga Panjalu. Nah, dari dua bagian itulah Panjalu kemudian berkembang menjadi Kerajaan Kediri. Raja pertama dari Kerajaan Kediri ini yaitu Sri Samarawijaya. Tetapi pada masa kejayaannya, Kediri ini berada di bawah kekuasaan Raja Jayabaya. Jayabaya ini dikenal sebagai raja yang adil, bijaksana, dan juga mencintai ilmu pengetahuan. Nah, beliau juga dikenal sebagai lewat ramalan Jayabaya yang masih sering dibicarakan sampai sekarang. Kediri ini mengalami kemajuan yang pesat di bidang pertanian, perdagangan,
putra besar yang lahir pada masa ini, seperti kekawinan Bharatayuda, Samaradahana, dan Kresnayana. Sistem sosial masyarakat dari masyarakat Kediri ini sangat teratur. Mereka hidup dengan rukun dan memegang teguh nilai moral serta keagamaan. Namun pada akhirnya kerajaan Kediri ini runtuh pada tahun 1222 Masehi setelah Raja Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok dari Tumapel atau Singasari dalam pertempuran Ganter. Keruntuhan Kediri ini menandai lahirnya kerajaan baru yang lebih besar, yaitu Kerajaan Singasari. Dari Kerajaan Kediri inilah kita bisa belajar bahwa perdamaian, ilmu pengetahuan, dan juga keadilan adalah fondasi dalam pentingnya pemerintahan. Selanjutnya yaitu Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari ini berdiri pada tahun 1222 Masehi. Nah, kerajaan ini berlokasi di Malang, tepatnya di Jawa Timur. Nah, pendiri sekaligus raja pertama dari Kerajaan Singasari ini adalah Ken Arok. Ia merupakan seorang tokoh terkenal karena kisah hidupnya yang penuh perjuangan. Ia berasal dari rakyat biasa tetapi bisa menjadi seorang raja yang berbakat dan juga berani serta memiliki kecerdasan. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Singasari ini di bawah pimpinan Raja Kertanegara. Kertanegara ini dikenal sebagai raja yang visioner, berani, dan ingin menyatukan Nusantara. Beliau melakukan ekspedisi Pemalayu, yaitu pengiriman pasukan ke Sumatera untuk memperluas pengaruh politik dan juga memperkuat posisi kerajaan terhadap ancaman dari luar, terutama dari serangan Mongol. Kehidupan masyarakat Singasari ini sudah sangat maju, terlihat mereka mengenal sistem sinkretisme, yaitu perpaduan ajaran Hindu dan juga Buddha. Yaitu terlihat dari berbagai peninggalan budaya dan juga agamanya. Namun sayangnya pemerintahan Kerajaan Singasari ini harus berakhir pada tahun 1292 Masehi. Kerajaan ini hancur akibat pemberontakan dari Jayakatwang, dari Gelang-Gelang. Jayakatwang ini menyerang ibu kota dan juga membunuh Kartanegara, yang sekaligus itu yang membuat berakhirnya masa kejayaan dari Kerajaan Singasari ini. Untuk kerajaan yang terakhir yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini berdiri pada tahun 1293 Masehi di Trowulan, tepatnya di Jawa Timur. Nah, kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu dan Buddha terbesar dan terakhir di Nusantara. Pendiri dari Kerajaan Majapahit ini yaitu Raden Wijaya, yang merupakan menantu dari Raja Kertanegara, raja yang membawa masa kejayaan di Kerajaan Singasari. Beliau mendirikan Majapahit setelah berhasil memanfaatkan pasukan Mongol yang datang untuk menyerang Jawa. Nah, puncak kejayaan dari Kerajaan Majapahit ini yaitu berada di bawah pimpinan Hayam Wuruk bersama patihnya yang bernama Patih Gajah Mada. Nah, Patih Gajah Mada ini memiliki tekad yang sangat kuat yang disebut dengan Sumpah Palapa, yaitu janji untuk tidak menikmati kesenangan hidup sebelum berhasil Nusantara ini bersatu di bawah kekuasaan Majapahit. Nah, jadi pada masa itu Majapahit ini berhasil menguasai seluruh wilayah Indonesia modern, bahkan sebagian Malaysia dan juga Filipina. Nah, kerajaan ini juga dikenal di bidang politik, perdagangan, ekonomi, dan juga budayanya. Majapahit ini memiliki pelabuhan besar yang ramai dikunjungi oleh pedagang dari Cina, India, hingga Arab. Selain itu, kehidupan masyarakatnya Kerajaan Majapahit ini juga teratur, tergolong dari lapisan bangsawan, brahmana, pedagang, dan juga rakyat biasa yang hidup dalam kedamaian dan juga keharmonisan. Namun, setelah wafatnya Hayam Wuruk dan juga Patih Gajah Mada, kerajaan ini mulai melemah karena adanya perebutan kekuasaan antar keluarga. Selain itu, juga karena munculnya kerajaan-kerajaan Islam di pesisir Jawa. Nah, dari sekian banyaknya tadinya kerajaan yang kita bahas pada pembahasan sebelumnya, tentunya ada nilai-nilai yang dapat diambil dari masa kerajaan Hindu dan Buddha tersebut. Yang pertama, yaitu nilai nasionalisme dan nilai cinta tanah air, serta nilai toleransi. Juga terlihat keharmonisan antara penganut agama Hindu dan Buddha serta penghargaan terhadap budaya lokal tanpa menguranginya. Selanjutnya itu para raja pada masa itu juga menunjukkan kepemimpinannya yang bijaksana, yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Nah, selanjutnya yaitu nilai yang dapat kita ambil,
kehidupan masyarakatnya juga mencerminkan nilai kerja keras, disiplin, dan juga tanggung jawab. Dan tidak pentingnya itu, dan tidak kalah penting itu kebersamaan dan saling tolong menolong sesamanya itu tidak pernah ketinggalan. Nah, jadi dari semua pembahasan itu dapat kita simpulkan bahwa kerajaan-kerajaan bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia ini seperti Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kalingga, Sriwijaya, Mataram kuno, dan lain-lainnya itu merupakan bukti dari kemajuan peradaban, kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan juga budaya Indonesia melalui peninggalan-peninggalan sejarah dan juga nilai-nilai seperti nasionalisme, toleransi, kepemimpinan yang bijak, serta semangat kerja keras dan pelestarian budaya. Masa kerajaan Hindu dan Buddha ini memberikan warisan yang berharga yang menjadi bagian dari identitas dan juga kebanggaan bangsa Indonesia hingga saat ini. Baiklah, sekian dari pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.